Bagaimana kalau saya katakan bahwasanya standar nasab yang selama ini yang digunakan oleh Ba'alawi ini untuk menolak banyak klaim lain, misal mulai dari keturunan Wali Songo yang dianggap tidak ada dan terputus. Kemudian sejumlah tokoh-tokoh lokal dan juga hingga beberapa sosok yang dianggap kontroversial. Nah, justru hari ini berbalik menghantam Ba'alawi sendiri. Bagaimana jika metode yang dulu mereka anggap itu paling ilmiah, paling ketat, dan paling sahih, ternyata tidak bisa bertahan ketika dipakai untuk menguji klaimnya sendiri atau memeriksa internalnya Ba'alawi sendiri. Dan bagaimana jika dokumen yang dipegang itu teguh sebagai dasar keturunan Ba'alawi dari jalur Ubaidillah bin Said Ahmad bin Isa ternyata baru muncul 550 tahun setelah tokoh itu wafat. Nah, kita akan coba memadukan logika ini ke dalam sebuah data-data ilmiah. Dan diskusi kita ini lebih bukan untuk membahas siapa yang paling mulia secara pribadi, namun yang kita bahas adalah metode standar ilmiah dan konsistensi dalam penetapan sebuah nasab. Nah, kenapa saya katakan penting? Karena ketika sebuah nasab dijadikan dasar legitimasi keagamaan, kemudian otoritas sosial dan pengaruh politik publik gitu ya, maka nasab itu harus bisa diuji dengan standar ilmiah, bukan sekedar diimani saja. Nah, kita melihat apa yang kemarin Kiai Salim sampaikan, bahwasanya standar penetapan nasabnya Ba'alawi melalui Robitoh Alawiyah itu tidak konsisten. Nah, ini apa yang disampaikan ataupun apa yang diteliti oleh Kiai Imad itu sebenarnya adalah penelitian terkait tentang sejarah Ba'alawi. Dan akademisi-akademisi lain justru membuka celah besar dari standar yang selama ini digunakan oleh Robitoh Alawiyah dan sebagian kelompok Ba'alawi. Jadi konteksnya dalam hal ini saya sampaikan, apa yang metode Kiai Imad lakukan, itulah metode yang Ba'alawi lakukan atau Robitoh Alawiyah lakukan ketika membatalkan nasab seseorang, nasab tokoh Nusantara, bahkan sekelas keturunan Wali Songo. Nah, bagaimana ketika diuji sendiri kepada klaim nasabnya Ba'alawi? Nah, maka saya akan membahas beberapa studi kasus yang bisa saya sampaikan di sini. Nah, yang pertama, kita akan coba melihat bagaimana akar masalah standar Ba'alawi yang selama ini dilakukan. Kita akan mulai dengan akar masalah yang paling sederhana. Sedemikian rupa saya akan sampaikan dengan bahasa yang lebih mudah dipahami kepada publik, gitu ya. Nah, kemudian yang pertama adalah Ba'alawi sejak lama itu kan menolak semua klaim nasab yang tidak memiliki manuskrip tua. Ya, contoh misalkan beberapa tokoh-tokoh pesantren, kemudian beberapa tokoh-tokoh Nusantara, kemudian sejumlah klaim daripada keturunan Wali Songo, ya kan? Semua itu ditolak dengan alasan apa? Menunjukkan manuskrip tua, bukan dokumen baru. Nah, ini yang sempat disampaikan tegas oleh Habib Taufik Assegaf sebagai ketua Robitoh Alawiyah di dalam memverifikasi nasabnya orang lain. Nah, di sini sebenarnya yang kalau teman-teman jeli memahami, akar permasalahan ini muncul sebenarnya bukan dari Kiai Imad. Polemik nasab itu bukan muncul inisiatif Kiai Imad. Karena fenomena daripada standarisasi Ba'alawi yang tidak konsisten ketika menolak nasabnya orang lain. Nah, ketika ada sebuah tesis yang secara akademik, secara ilmiah membuktikan bahwa nasabnya Ba'alawi itu tidak tersambung kepada Nabi Muhammad SAW, maka itu tinggal diuji balik kepada Robitoh Alawiyah, kepada Ba'alawi. Nah, apa yang
menjadi standarnya Ba'alawi, terutama Rabithah Alawiyah, itu jelas, tegas, dan sangat ketat. Ya, menunjukkan misalkan contoh manuskrip harus tua, ya, kemudian lebih tua dari abad tertentu, harus ada silsilah lengkap, harus bisa diverifikasi setelah historis. Nah, ini adalah hal yang Kiai Imad lakukan. Kan Ba'alawi ini kan mengklaim bahwasanya kitab sejaman bukan mutlak untuk membatalkan nasab. Kitab sejaman bukan mutlak sebagai metode penetapan nasab. Nah, bagaimana dengan pernyataan daripada Habib Taufik Assegaf sebagai ketua Rabithah Alawiyah loh, yang menuntut manuskrip harus tua, lebih tua dari abad tertentu. Apa tidak disebut itu namanya kitab sejaman? Ini kita berpikir sedikit lebih lebih masuk akal dulu, ya, supaya apa? Benang merah ini, ya, permasalahan awal akarnya di mana polemik nasab ini harus teman-teman pahami dulu. Kenapa ketika Kiai Imad minta syad kitab sejaman kepada Ba'alawi menolak? Padahal mereka minta kitab sejaman juga, manuskrip lebih tua, ya, dari abad-abad tertentu, kitab-kitab nasab kepada klan orang lain, bahkan kepada keturunan Wali Songo, dan bisa mengatakan bahwasanya keturunan Wali Songo itu tidak ada jalur laki-laki dan putus, sudah nggak ada keturunan sampai hari ini. Berarti kan menolak. Ini kan sama-sama metode diuji dong, harus adil kepada siapapun. Mengklaim si Fulan bin Fulan bukan keturunan Nabi, Ba'alawi menolak melalui Rabithah Alawiyah, ketat dengan metode harus ada manuskrip lebih tua, tidak ada boleh dokumen yang baru. Harusnya bisa dilakukan juga untuk menguji klaimnya Ba'alawi. Nah, metode-metode yang dilakukan Ba'alawi ini nggak salah, dan itu tepat. Karena nasab itu memang butuh bukti sejarah. Sekarang kalau mereka mengklaim ataupun mereka membela diri dengan tidak ada catatan, bukan berarti nggak ada. Loh, kalau ada orangnya nggak dicatat, berarti kan ada orangnya nggak dicatat, ya kan? Berarti dia historis. Nah, sekarang pertanyaannya, Ubaidillah historis atau tidak? Nah, yang menjadi masalah kan sebenarnya kan gini, muncul ketika standar itu diberlakukan secara adil ke semua pihak, termasuk ke Ba'alawi sendiri. Nah, disinilah ketegangan polemik nasab itu muncul. Karena masalah akar permasalahannya adalah dari standar Ba'alawi itu sendiri. Nah, kemudian studi kasus yang kedua, masalah konsistensi. Metode yang dibalikkan sekarang menjadi sebuah senjata makan tuan. Nah, coba kita lihat dulu fenomenanya. Ketika standar manuskrip tua diterapkan kepada nasabnya Wali Songo, Ba'alawi menolak. Bahkan Kiai Salim pun mempunyai manuskrip yang tua dari abad 15 sampai 16 Masehi. Itu kan manuskrip tua semenjak kedatangan generasi pertama Wali Songo, ya. Nah, kemudian beliau mempunyai kitab yang sangat tua turun-temurun, generasi ke generasi, asli. Tapi mereka menolak, gitu kan? Makanya nggak heran ketika Kiai Salim ingin menantang Rabithah Alawiyah untuk beradu adata tentang nasabnya Wali Songo ke bawah keturunan sekarang, gitu ya. Itu nggak salah dengan menunjukkan manuskrip yang tua. Tapi ketika manuskrip ini ditunjukkan, Ba'alawi menolak. Rabithah bukan bukan memverifikasinya, bahkan menyampaikan tidak ada lagi keturunan Wali Songo sampai hari ini. Karena klaimnya menurut Rabithah tidak dianggap dan tidak ada dokumen tua. Nah, ketika standar itu diterapkan kepada nasabnya habaib lain, misalkan yang kemarin kita bahas ya terkait Habib Lutfi, Rabithah meminta bukti manuskrip tua. Ya, ini konsisten sebenarnya. Konsisten, nggak masalah. Ya, ketika Rabithah meminta manuskrip tua daripada keturunan Wali Songo, oke. Kemudian Rabithah minta manuskrip lebih tua kepada nasabnya Habib Lutfi, oke, itu konsisten. Namunnya, tetapi nih bahasanya, tetapi
ketika Ki Imad di tahun 2022 lalu menerapkan metode manuskrip tua kepada nasabnya Ba'alawi sendiri, terutama garis Ubaidillah, kenapa Ba'alawi menolak? Ya, bahkan muncul sebuah argumen baru. Nasab kami sudah surah wal istifadah. Itu yang paling kencang tuh pernyataannya. Kemudian sudah ada banyak ulama mengakui kami. Kemudian literatur banyak menyebut keturunan Ba'al itu sahih. Ya kan? Padahal hampir semua literatur yang mengaku nasab Ba'alawi adalah dokumen setelah abad ke-9 Hijriah. Tidak ada manuskrip tua abad 4-8 Hijriah yang menunjukkan silsilah Ubaidillah secara lengkap sebagai anaknya Said Ahmad bin Isa. Dan ini adalah sebuah kontradiksi yang besar. Karena kenapa? Ba'alawi menolak dokumen baru ketika menilai nasabnya orang lain, tetapi menerima dokumen baru ketika membela nasabnya sendiri. Ya, tentu teman-teman pasti pernah buka buku Keabsahan Nasab Ba'alawi yang jumlahnya 600 sekian halaman. Nah, kita buka sedikit. Di dalam bukunya tersebut, dari halaman 14 sampai halaman berapa nih? 105. Itu berisi pengakuan-pengakuan daripada ulama. Ya nggak salah kalau ulama mengakui nasab Ba'alawi, tidak salah juga. Nggak salah juga kok. Kita nggak menafikan juga. Kalau memang ada ulama yang mengakui nasab seseorang, itu nggak masalah. Namun pengakuan-pengakuan itu dari catatan tahunnya itu kebanyakan tahun 9 Hijriah ke atas. Dari halaman 11 itu yang punya dokumen abad keempat Hijri hanya ada 1, 2, 3, 4, 5. Hanya 5 kitab, dan itu diakui sendiri oleh Habib Hanif Alatas ketika di Rabi'atul Alawiyah bahwasanya itulah sumber sekunder. Dan pernyataannya ya walaupun dari sekunder juga itu bisa jadi pertimbangan dong. Nah, ini adalah sebuah pernyataan beliau. Artinya apa? Pengakuan ulama kalau di setelah abad ke-9 ya berarti tidak sesuai dengan dokumen lama. Nah, ini kan manuskrip ataupun Rabi'atul Alawiyah kan menetapkan standar nasab itu harus dengan manuskrip tua, dokumen tua. Nggak boleh dengan dokumen baru. Sedangkan harusnya pengakuan itu lebih banyaknya di abad 4 sampai dengan 9 Hijriah. Antara itu saja harusnya. Tapi hampir 95% pengakuan-pengakuan ulama itu ada di abad setelah abad 9 Hijriah. Berarti nggak sesuai dengan apa yang distandarisasikan oleh Rabi'atul Alawiyah. Nah, kemudian ketiga, kasus ini penting teman-teman. Dokumen Ubaidillah dan kekosongan 550 tahun. Ini inti permasalahan sebenarnya. Ya. Yang pertama, masalah terbesar dalam nasabnya Ba'alawi adalah sosok Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Benar atau tidak Ubaidillah itu anaknya Ahmad bin Isa? Benar atau tidak Ubaidillah punya anak Alwi yang menurunkan Ba'alawi hari ini? Nah, dalam literatur kitab nasab tidak ada bukti otentik abad 4 sampai 8 Hijri menunjukkan bahwasanya Ubaidillah anaknya Said Ahmad bin Isa. Kemudian fantastisnya, yang lebih kagetnya lagi, setelah 550 tahun tidak ada satupun catatan genealogis yang menyebut garis keturunan Ubaidillah. Dan dokumen itu baru muncul di abad 9 Hijri. Artinya, dengan kata lain, seluruh fondasi genealogis Ba'alawi baru berdiri di atas dokumen yang terbit setelah 550 tahun wafatnya tokoh tersebut. Ini tidak otomatis salah. Tetapi kita bicara sudut pandang dari kacamata akademik. Dokumen yang muncul 5 abad setelah objek sejarah yang dikatakan wafat atau meninggal harus dianggap sebagai dokumen baru. Ini sudut pandang daripada sejarah. Nah,
Disinilah yang menjadi konflik. Ketika Kiai Imad menyatakan bahwa dokumen Ubaidillah adalah dokumen abad 9 Hijri sampai hari ini, dokumen baru katakanlah, Ba'alawi menolak. Mereka, ya tadi saya sampaikan, berkata kami punya pengkat ulama, kami punya syuroh, kami punya sifadoh. Nah, tapi bukankah semua itu juga dokumen baru? Walaupun memang dibuat setelah abad 9 Hijri. Kita bermain logika. Kata kuncinya adalah Rabithah Alawiyah minta harus manuskrip baru. Manuskrip tua, maaf. Tidak menerima dokumen baru. Artinya kita balik bertanya kepada Ba'alawi, ketika Ba'alawi menolak Kiai Imad, Kiai Imad karena sudah ada pengakuan ulama baru, karena sudah punya syuroh dan istifadah, bukankah semua itu juga dokumen baru? Yang saya tanyakan adalah syuroh wal istifadah di abad 4 sampai abad 8 mana? Pengakuan ulama dari abad ke-4 sampai dengan abad ke-8 mana? Nah, ini adalah yang diminta oleh Rabithah. Dokumen, manuskrip, kitab harus yang lebih tua dari tahun-tahun tertentu. Atau minimal mendekati tokoh itu historis. Artinya apa? Inilah kitab sezaman. Dan disinilah kritik Kiai Imad terutama, dan kemarin kita podcast dengan Kiai Salim, jadi masuk akal. Standar Rabithah tidak pernah konsisten. Oke, berikutnya kita bahas lagi tentang surah wal istifadah misalkan. Surah wal istifadah itu adalah metode yang memang digunakan dalam penetapan nasab. Menurut kitab Rasail fil Ilmi Ansab. Ada 7, ya. Surah wal istifadah, kitab nasab, kemudian ikrar, kemudian bayinah, kemudian ikrar kepada anak, kepada bapak, kepada ayah anaknya, Al-Qur'ah dan Al-Qiyafah. Ya, itu metode betul. Namun bagi Ba'alawi untuk membela nasabnya sendiri, untuk menguji klaim nasabnya sendiri, metode tersebut disebut dengan metode darurat, bukan sebuah metode ilmiah. Kenapa? Darurat membela nasabnya sendiri. Sedangkan metode itu untuk menolak klaim klan lain. Menolak tokoh-tokoh Nusantara. Menolak keturunan daripada Wali Songo. Nah, saat manuskrip tua tidak ditemukan, Ba'alawi kemudian memakai sebuah kata syuroh. Artinya keterkenalan. Kemudian sifadoh. Ya, banyak pengakuan, banyak ulama, berarti masyhur. Terkenal meluas kemanapun belahan dunia itu mengakui. Nah, masalahnya yang pertama adalah dalam hal ini, syuroh itu bukan bukti sejarah. Itu sebagai reputasi sosial. Kenapa? Karena banyak hal terkenal, tapi tidak selalu benar. Kemudian yang kedua, istifadah adalah pengakuan ulama atau bukan data. Ulama hanya membaca dokumen yang tersedia saja. Nah, kalau dokumennya baru dibuat di abad 9 sampai dengan hari ini, bukan dokumen atau manuskrip tua di abad 4 sampai 8 Hijriah, maka istifadahnya juga baru dong. Ini kita bicara logika teman-teman. Nah, kemudian yang ketiga, Ba'alawi sendiri biasanya kan menolak syuhrah wal istifadah ketika digunakan oleh kelompok lain. Misal, Habib Fulan bisa nggak tunjukkan manuskrip tua? Gitu kan. Kemudian Habib Fulan menjawabnya, oh saya ada, cuma sudah banyak pengakuan-pengakuan ulama kalau saya ini adalah keturunan Nabi. Berarti surah istifadah. Ditolak sama Ba'alawi, ditolak sama Rabithah Alawiyah. Ya, kalau nggak ada itu mana manuskrip tuanya? Bukan dokumen baru ataupun klaim baru yang dibuat. Nah, ini contoh kayak ketika keturunan Wali Songo mengatakan kami ini terkenal, banyak ulama mengakui. Ya, misalkan siapa yang nggak kenal Kiai Salim sebelumnya? Nggak ada yang kenal Kiai Salim. Nggak ada yang kenal. Saya pun juga nggak kenal Kiai Salim. Ya, saya pun nggak kenal dengan Gus Abbas. Ya kan, nggak kenal dengan Kiai Imad. Tapi di belahan dunia sana, tempat Kiai Imad berada, tempat Gus Abbas ada, tempat Kiai Salim ada, bahwasanya beliau-beliau inilah keturunan Wali Songo katakanlah. Masyhur, surah wal istifadah diakui para ulama.
Ya kan? Nah, cuma Balawi menjawabnya begini, bukan soal terkenal, tunjukkan manuskrip tuanya dong. Nah, itulah standar daripada Ba'alawi ketika menolak Kiai Salim sebagai keturunan zuriyah Wali Songo. Nah, kok ketika Kiai Imad minta kita sezaman manuskrip lebih tua dari tahun-tahun tertentu atau mendekati tahun tokohnya itu ada atau wafat katakanlah, mereka sudah basifadoh. Ketika dibalikkan dengan metode yang mereka lakukan kepada orang lain, mereka menolak. Posisi dibalik aja deh, ya. Posisi dibalik, justru mereka itu dengan metode itu yang dipakai untuk membela diri. Dan ini yang disebut dengan banyak akademisi sebagai kontradiksi epistemologis dalam studi nasab Ba'alawi. Dan ini bisa menjadikan sebuah penelitian-penelitian lanjutan kepada akademisi-akademisi yang lain. Bahkan ke mahasiswa S1, S2, atau S3 yang ingin membuat ataupun menempuh gelar magister atau kedoktoran, itu bisa meneliti nasabnya Ba'alawi dari sudut pandang keilmuan yang lain. Nah, ini yang penting teman-teman. Kemudian yang berikutnya adalah tentang mengapa kritik Kiai Imad itu ataupun Kiai Salim yang kemarin podcast dengan saya itu masuk akal. Kedua tokoh ini tidak sedang menyerang pribadi dong. Mereka itu sedang menyerang metodenya. Yang mereka tanyakan, mengapa menolak dokumen baru dari orang lain, tapi kok menerima dokumen baru dari sendirinya? Kemudian, mengapa menuntut orang menunjukkan manuskrip tua, sedangkan dokumen utama Ba'alawi sendiri muncul 550 tahun kemudian? Ketika diminta dokumen manuskrip tua abad 4568, mereka menolak. Alasannya apa? Ya syura wal istifadah. Gitu kan? Terus ada lagi pertanyaan, mengapa standarnya berubah-ubah? Tergantung siapa yang diperiksa. Ya betul. Kalau untuk menolak klaim orang lain, dipakai. Tapi ketika untuk menguji nasabnya sendiri, ditolak. Nah, inilah mengapa verifikasi Robitoh Alawi ini tertutup dan tidak ilmiah. Standarisasi ilmiah saja tidak paham. Nah, ini adalah sebuah kritik metodologis, bukan kritik personal yang dilakukan Kiai Imad sejak dulu, bahkan diikuti oleh ulama-ulama hari ini. Dan secara akademik, kritik itu mereka sangat valid. Kritik mereka sangat ilmiah. Kritik mereka memaksa kita meninjau ulang sistem verifikasi nasabnya mereka sendiri. Dan itu logis. Nah, kemudian dampaknya yang terakhir ya, dampak ilmiah dan sosial. Apa? Ketika standarisasi tidak konsisten, apa terjadi? Satu, kepercayaan publik itu akan menurun. Itu jelas. Kemudian klaim nasabnya itu menjadi rapuh atau runtuh. Kemudian legitimasi keagamaan terguncang. Akademisi menjadi rapuh, ragu. Dan polemik bakal melebar makin besar. Nah, jika standar diperbaiki, duduk bareng. Yuk, Ba'alawi. Kita nggak usah pusing-pusing deh. Kita kembali kepada awal. Ya, bahwasanya tesis Kiai Imad ini adalah menolak nasabnya Ba'alawi. Nah, sekarang kita pakai juga dengan metode yang Ba'alawi lakukan, Robitoh Alawi lakukan kepada nasabnya orang lain. Termasuk nasab Wali Songo, kemudian nasabnya Habib Lutfi, misalkan, ataupun tokoh-tokoh lain. Yuk kita duduk bareng, kita pakai saja metodenya Robitoh. Nah, jika standar ini mampu duduk bareng dan diperbaiki, maka apa terjadi? Transparansi meningkat. Ya, klaim nasab itu kuat. Oh, berarti kalau nggak terbukti ya berarti merapuh. Nasabnya nggak kuat. Nah, kemudian akademisi bisa memverifikasi dengan mudah, dengan leluasa, mencocokkan manuskrip satu dengan manuskrip yang lain, tua atau dokumen baru. Nah,
Kemudian yang terakhir adalah publik bisa menghormati berdasarkan bukti. Ya, konsistensi ini standar adalah inti dari sebuah kepercayaan. Nah, kesimpulannya, kalau misalkan Mbak Alawi itu pernah menolak nasab orang lain dengan metodenya sendiri dan sekarang digunakan juga metode untuk menolak nasabnya Mbak Alawi sama dengan metodenya Robi Tolawiyah, ya harus terima harusnya. Secara logika harus menerima, harus legowo. Kalau memang nasabnya memang nggak terbukti sahih. Karena masalah yang kita inilah bukan pada nasabnya Mbak Alawi sebenarnya. Bukan pada Robito, bukan pada keturunan siapapun. Masalah kita ini adalah yang ada sekali polemik nasab adalah standar yang tidak konsisten. Standar dipakai untuk menolak klaim orang lain karena tidak bisa diterapkan untuk membuktikan klaim mereka sendiri. Nah, apa yang dikritisi oleh Ki Imad, Kiai Salim, ataupun siapapun lah, ya itu untuk membuka pintu diskusi ilmiah yang selama ini ditutup rapat. Karena pada akhirnya nasab adalah bagian dari sebuah sejarah. Dan sejarah hanya bisa berdiri di atas sebuah bukti yang valid, yang bisa diverifikasi. Bukan pada syuhroh, bukan pada istifadoh, bukan pada reputasi sosial, bahkan bukan pada banyaknya pengikut. Kibin-kibinnya selalu ngikutan. Benar kan? Kibin-kibin ketika ada haus selalu ngitungin berapa yang hadir. Oh, nggak ngaruh. Kasus Kiai Imad. Ya, yang datang hal masih banyak, yang datang Majelis Habib masih banyak. Karena kebenaran itu nggak butuh pengikut. Sekali lagi, kebenaran tidak butuh pengikut, tidak perlu menghitung pengikutnya, tidak butuh follower. Ilmu tidak takut diuji. Yang takut diuji adalah biasanya itu bukan ilmu. Demikian dari saya. Terima kasih.